Mungkin kalau rumah nyonyaku kayak gini tuh enak ya. Kayak video ini tuh berwarna. Ada kalane ke lantai 1. Ada kalane bersih-bersih di lantai 2. Jadi kayak yang lebih berwarna. Kalau mbokku kan cuma 1 lantai. Kalau ini berlantai-lantai. Jadi kayak yang kayaknya video ini bakalan bagus. Sepertinya. Ini motornya adiknya yang nomor paling kecil, kayak Scoopy. Nah, seperti ini hujan akan turun ya. Percaya para percaya, yo percaya. Nah, semoga perjuangan ini menjadi yang namanya apa? Semoga lelah ini menjadi lillah. Amin ya Allah. Nah, sebenarnya kita bikin video ini ada gunanya. Kayak orang ngomong sama kita itu lebih tersaring. Dulu orang ngomong itu lebih menyakitkan hati, sekarang lebih tersaring kata-katanya. Nah, kita kalau mau jalan-jalan itu boleh pakai sepeda ontel ini ya. Sama yang punya rumah itu boleh dipakai. Tapi katanya nyonyaku ojo nanti wedine nek jatuh lho. Pikirannya neko-neko. Wedine kok nek jatuh ya ayo ilang ingatan urung rabi lho, kan pikirannya wis aneh-aneh to. Wong awit mbiyen sekolah SD SMP numpak sepeda ontel mosoke arek tiba. Nah, bagus loh. Keren loh. Sepedanya ada 2. Ay. Ini yang satu kempes kayaknya. Nah, aku raiso ngepel apa ki mau video lantai secara detail ya, mohon maaf ya. Aduh. Ini yo kesel, rumah samu yo kesel. Ini nanti dipel 2 kali yo kinclong. Nggak bisa yang 100% kinclong, ya nggak bisa. Yang penting ya rodok bersih ngono. Walah, cuman kayak gitu aja kok sambat ae to yu aku kerja itu luwih soro yu. Nah, ini kan yang di video ya, yang nggak di video itu joko ya kokeh. Kan nggak semuanya di video. Kita nyalakan selangnya, kita semprot-semprot rumahnya. Ini sebenarnya wong kaya nih dipikir-pikir. Yuk kamu milih hidup di kota tapi rumahnya cuma 1 lantai, atau di kampung kayak gini tapi rumahnya 3 lantai. Aku milih di kampung. Urip neng kota ya enak, urip neng kampung ini malah damai. Depan rumah pohon-pohonan. Aku suka yang kayak gini ya, depan rumah pepohonan. Urip santai damai, nggak yang ruame lalu lalang, enggak. Terus di sebelah situ kalau kita mau ke taman, tinggal ke taman. Loh, deket banget sama taman. Tamannya gede banget. Kita sekali muter taman itu bisa sampai setengah jaman kisaran. Tergantung jalannya cepet apa jalan. Kalau lari itu bisa 20 menit. Ini ya termasuk ya di jalanan, nggak yang kampung-kampung banget.
Di sebelah sini kalau misalkan orang jalan itu pagi atau sore itu banyak anak pabrik ya. Itu pepohonannya seger banget ya. Tapi ini pohonnya tak siram. Nggak boleh disiram oke-oke. Siram bawah ya. Pokoknya kok malah deh overdosis, rumah sakit, nyawamu melayang. Alhamdulillah ya. Ini kesetnya kita pasang lagi. Sip. Dan ini kita umbrukin di sana. Motor sama sepeda ontelnya banyak ya. Bersih lah, lumayan lah daripada tadi. Wangi banget. Ini kesetnya tak cuci ya, tinggal dipasang. Agak ke sini. Nah, sekarang waktunya makan dhisik. Nah, di sini anak kecil itu pintar ya. Di sini ada 2 anak kecil, 2 laki-laki, bukan 3 ya ternyata. Itu kalau misalkan habis makan itu piringnya dicuci sendiri langsung ditaruh sana. Jadi mungkin wes kebiasaan ya. Di sini kan ada kakek sama neneknya. Jadi kayak yang mandiri banget, keren. Ya itu malu-malu ya, melihat aku tersenyum-senyum tapi malu. Kita nyeplok endok, sedot asap harus nyala ya. Ini di rumah orang. Garam. Cabai sama bawang putih. Bumbune micin sing akeh ya. Ono garam sithik ae. Sayurku yang kemarin. Yang ke Titi ya吃这个没有，这个是谁要吃哦他妈妈要吃妈妈要吃那弟弟要吃什么呢哈他们有啊，有吃饭啊。哦有吃饭但是一定他等一下也要的小孩他比较喜欢吃泡面是这样nah itu anaknya yang nomor 2 ini yang di kamar ini nyobain ini ya tumis kangkung mengandung cabai-cabean.
Cifan. Nah ini minyak itu banyak banget ya. Aku ngoseng tuh berminyak banget. Seperti ini. Nah ini telur ceplok 2 biji, tumis kangkungku sama nasi. Nah kita tambah nasi. Alhamdulillah waktunya makan. Nah, alhamdulillah waktunya makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini teman-teman. Endulita mendunia. Aku dilihatin ya Allah. Aku yang malu ya. Bismillah. Oh. Aku di sini diliatin Titi ya, di sebelahku makan aku diliatin. Ini mungkin bocah iki nyapa ngono ya. Bismillah. Oh, kangkungnya enak banget, gurih sumpah. Ini kangkungnya itu padahal aku tinggal dulu ngerjain yang lain, dingin baru tak makan. Berbanggalah kita yang kerja ke Taiwan, kerjanya di daerah Taichung. Sayurannya enak-enak, telurnya enak, cuacanya enak, tanahnya luas, rumahnya gede-gede, jos tenan. Enak banget, ini tak tumisnya berminyak ya, oily so yummy. Wah, padahal bumbunya cuma micin sama garam, enaknya masya Allah.辣吗？捅到鼻子，我感觉到不辣，不辣。不辣。我感觉到那个台中的菜是很好吃，很好吃。菜啊，对呀、青菜啊，对呀、比较好吃。知道哈。它也不容易黑。我们好像如果在台北都炒起来都很快都黑。真的。这个我放的，它还是里。漂亮。弟弟会哭。他刚刚撞到吧？哦啊啦。好了。不小心。自己撞到不可以哭啊，又没人害你。Didi itu tadi ngintip-ngintip aku di situ, tak ketawain tangannya ketatap sama lantai, lingir-lingiran lantai yang naik tangga itu loh, sakit banget itu pasti. Dikompres pakai es. Oh, nah. Di sini tuh enak banget, bawang putihnya gurih, micinnya enak, semuanya enak.
Oily so yummy. Aku goreng telur 2 biji. Nah itu kasihan ya nangis kayak gitu ya, tapi mau gimana lagi, dia malu sama aku. Ya Allah, enak banget. Asin, gurih, wangi, berpadu menjadi satu, pedasnya lezat. Minyaknya oily so yummy. Kita akan menghabiskan nasi ini sang punya rumah. Aku di sini tuh malam jarang makan nasi, karena mereka masaknya tuh semua non halal. Jadi kayak malam aku yang kemarin malam itu makan tahu busuk, dibeliin sama yang punya rumah. Hari kedua beli ayam goreng, dibeliin yang punya rumah. Nggak makan nasi. Soalnya kalau malam di sini banyak orang, aku sungkan ya. Terus mereka makanin non halal, wah serah. Ini rasanya aku tuh kayak nostalgia pulang kampung. Kan pas waktu kita di kampung cuman goreng telur, numis kayak gini, minyaknya, bawang putihnya kan kerasa enak banget ya. Itu yang aku rasakan. Rasanya itu walaupun makanan sederhana tapi rasanya luar biasa. Warna telur itu secantik ini. Biasanya aku goreng telur tuh biasa. Mungkin karena ini telur ayam kampung, mungkin ya. Mantul banget ya Allah. Cece yang di belakang sini tuh tanya channel YouTube-mu opo. Terus channel YouTube ku di subscribe lah, ciloko kan. Nggak ada yang namanya malam itu akan abadi menjadi malam tuh nggak ada. Semuanya silih berganti. Yang muda akan menjadi tua, yang kecil akan menggede, semuanya tuh berputar. Cece itu siang hari ya cuman makan mie instan, nggak mau pakai sayur. Masya Allah enak banget ya Allah, nasinya pulen tapi nggak manis. Oseng kangkungku tuh nggak pakai gula, cuman micin sama garam, enaknya Masya Allah. Ada rasa manis-manis ya San. Super banget.
Oily so yummy. Nah, yang menangis pun juga akan diam. Rasa sakit itu nggak ada yang selamanya abadi, itu nggak ada. Dengan adanya rasa sakit itu kita belajar dan kita menjadi lebih kuat lagi. Gurih ya, wanginya telur, nggak ada amis sama sekali. Oh, enak banget, warnanya cantik kayak gini. Jadi telurnya ini beda, nggak kayak telur di Taipei, nggak sama, beda. Enak banget, masya Allah, alhamdulillah. Mbokku siang hari itu masak macem-macem, terus abis itu aku masukin ke kulkas, aku bungkus ya, karena sekarang musim panas. Kalau misalkan makanan itu dibiarkan di atas meja akan cepat rusak. Alhamdulillah. Segini itu anak-anak itu tidur jam setengah dua, hampir jam 2. Kelebihan kita hidup di Taichung itu ya, dari segi makanan murah-murah, sayuran seger-seger. Mungkin karena di sini lahannya luas banget, jadi orang nanam sayuran. Terus di sini nanam sayuran kan banyak banget, buah-buahan banyak banget. Di sini tuh di pasar ada kelengkeng itu yang memang bener-bener baru dipetik, banyak banget daunnya, seger banget, itu makan enak. Ini pisang di Taichung tuh enak banget, kenyal, manisnya enak, nggak ecek-ecek kayak pisang di Taipei. Terus harganya cuman satu jenis 19 NT. Kalau di Taipei itu paling-paling 35 NT-an. Ini keren banget. Selain di Taichung itu gimana ya? Cuacanya apik sih ya. Menurut aku cuacanya bagus. Kalau misalkan di Taipei dingin banget, di Taichung ini hangat. Tapi kalau misalkan di Taipei panas banget, di Taichung ini lumayan nggak yang panas banget, itu enaknya. Tapi di setiap lantai di sini tuh banyak banget AC. Ini bahkan di dapur itu ada AC ya. Tuh, AC nasional. Kamar anaknya ini ada 2 AC, depan belakang ada AC. Terus tempat mahjong ada AC, sini ada AC, sana ada AC. Terus orang buka AC itu nggak yang ketakutan bayar listrik mahal, itu nggak. Kalau mbokku kan ibaratnya direwangi ke salon. Ibaratnya mbokku kan direwangi ke salon supaya bayar listriknya nggak mahal sampai mikir segitunya. Kalau di sini ya,
Ini misalkan orang main mahjong di sini, kamar di sini dinyalain sekalian, masih nyalain kipas. Ini nyala di bawah, bapaknya nonton TV, AC-nya juga nyala. Ini di kamar sini ada Cece sama anak-anaknya dua AC nyala. Jadi nggak yang bingung gara-gara listrik mahal apa, itu nggak ada sama sekali. Ini lampu kayak gini nyala ya nggak popo. Kalau di rumahku siang hari lampu nyala itu kayak yang hemat. Oh, aku juga nggak paham. Lah yusra popo lah. Setiap orang itu punya kebiasaan hidup masing-masing. Di sini beli minyak sejerigen-jerigen, beli beras sekarung-karung ya rapopo. Di sini tuh sering banget banyak tamu yang sengaja untuk datang main mahjong. Ya wis lah. Aku mau makan pisang. Bismillah. Padet ya. Enak banget sumpah. Harum, kenyal, lembut juga pisangnya. Aromanya harum banget, enak banget ya. Manisnya itu manis-manis enak, seger. Oh, masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Nah, mereka di situ tuh main mahjong ya. Sekarang itu jam 17.39. Bapaknya yang paman ketiga masak di bawah, nggak mau dibantuin ya. Jadi aku ngentasi gombalan. Di sini tuh yang masak itu suaminya, bukan ibunya, bukan. Setiap hari yang masak adalah paman ketiga. Untuk masak semua ke tamu lah, ke anak-anaknya. Di bawah juga ada anaknya sama cucunya, tapi nggak masak. Tapi karena memang di Taiwan itu ada laki-laki itu masak, itu ada. Yang paman kedua juga masak. Mbokku itu kemana-mana pakai baju batik ini. Kalau tadi itu pakai, hari ini pakai daster. Seneng banget saking nyaman nih katanya. Ya alhamdulillah lah. Aku kalau malam ya pakai ini, soalnya enak banget. Di sini tuh full AC ya, di situ ada AC, alhamdulillah. Tapi aku nggak nyalain ini, karena ya nggak panas banget biasa ya. Di luar sini nyalain AC, jadi kayak ketularan. Jadi di satu lantai ini ada 3 AC. Bibi kedua lagi ada di kamar sebelah sini yang aku nyuci balkon itu lagi tiduran pakai AC. Ini orang main kayak gini berisik nih. Ini namanya tuh mahjong tapi pakai mesin ya. Di sini setiap pagi kita itu mandi, ada kalanya mbokku tuh malam mandinya. Setelah mandi kita cuci baju kayak gitu. Cuci bajunya pakai tangan, aku nyucinya di balkon sini. 1 hari dijamin kering karena panasnya luar biasa, panas banget. Anduke nyonya, celana dalam apa segala macam tuh dicuci. Yuk, katamu kalau ngelipet baju kamu sukanya berdiri, ya ada kalanya duduk barang. Ini tripodku tuh masih ada di lantai 2. Jadi aku mau ngambil ya sungkan. Makanya aku pakai tripod kecil ini tak taruh di atas meja. Wes lah biarin. Alhamdulillah ya, hari ini tugasnya cuman beresin lantai 1. Aku beresi garasi sama beresi ruang tamu. Aku untuk banget. Ini bajuku tuh kena minyak semua yang di belakang sini. Ada 5 jari. Di sini 5 jari. Ini bekas tangannya orang. Orang-orang yang tak mau bertanggung jawab. Jangan kau elapkan tanganmu padaku.
Untung di sini tuh mataharinya gede banget ya, ibaratnya nyuci kering tuh alhamdulillah banget. Sebenarnya ada mesin cuci di lantai 2, tapi mesin cuci di kamarnya tuh ada orang, ada anaknya sama ada cucunya 2 orang. Jadi kalau mau masuk kamar orang kan sungkan ya, jadi kita nyucinya di atas ya. Ini adalah kamar anak nomor 1. Dia tinggal di lantai 3 karena ada anak juga, ada cucu. Maksudnya anaknya punya anak, keluarga ini punya cucu dari sini itu kayak yang 3 kalau nggak salah. Anaknya yang nomor 2 punya anak 2, anaknya yang nomor 3 memilih untuk tidak memiliki anak. Nah, nyonyaku tuh nanti kalau mandi disiapin kayak gini. Dari anduk, celana dalam, kaos dalam, sama mbokku tuh setiap hari pakai yang namanya sapu tangan selalu. Setiap mandi handuknya selalu dicuci. Terus kayak gitu aja. Kalau aku nyuci baju itu bareng sama nyonya, nggak ada masalah karena menurut aku baju aku juga bersih. Aku sikatin dulu baru aku cuci bareng. Jadi kayak yang nggak ada masalah. Orang di sini tuh nggak yang jijik sama pembantu gara-gara membantunya gimana itu nggak ada. Jadiin satu di sini aja. Punya aku tak taruh koper. Kita itu kalau pergi-pergi bawa koper. Ini koper dari mana asalnya yuk? Kalau yang mengikuti aku dari sedari lama pasti tahu ya. Ini dari majikan aku yang lama. Majikan dari Indonesia. Terima kasih ya Pak ya. Sehat selalu, sukses dunia akhirat, berkelimpahan, amin. Ini baju nyonya sama bajuku jadi satu, jadi nggak usah bawa koper banyak-banyak, bingung bawanya. Nyonyaku ada koper, tapi daripada ribet jadi satu aja. Kalau kita pergi-pergi bawa koper itu lebih simple. Ini. Jadi kayak gini nggak kelihatan, lebih rapi. Ini aku bawa tas ini. Ini tas aku beli dari Thailand. Berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu aku beli harga 800 NT pakai uang Imlek seperti ini. Mereknya adalah Wakati. Ini aku belinya pas waktu dulu itu baru-baru keluar kayak gitu. Sekarang juga banyak tapi kayak yang udah lama gitu. Nah, saya Yayu Cayu mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarangi.